Lalu pertanyaan besarnya, apa yang sudah dilakukan Sintayong? Timnas Indonesia lolos. Indonesia akan pertama kalinya lolos ke babak putaran ketiga. Harapannya adalah Sintayong tetap melatih di timnas. Tepat tanggal 1 Januari 2020, perjalanan Sintayong dimulai. Waktu itu Ketua Umum PSSI Pak Iwan Bule merekrutnya menjadikan Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia guna mempersiapkan Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U20. Akan tetapi pada akhirnya Piala Dunia U20 gagal dilakukan. Perjalanan karir Sintayong dimulai saat mengikuti turnamen Piala AFF 2020. Waktu itu Sintayong hanya mempersembahkan gelar runner-up, kalah dari Thailand di partai final. Berlanjut 2021, Sintayong mengikuti gelaran SEA Games, cabang olahraga sepak bola, dan mempersembahkan medali perunggu. Lalu pertanyaan besarnya, apa yang sudah dilakukan Sintayong sehingga membuat perubahan besar bagi Timnas Indonesia? Menarik untuk membahas Sintayong. Dua turnamen Piala AFF 2020 dan SEA Games 2021 kayaknya cukup menjadikan Sintayong memberikan hipotesa, kesimpulan sementara, kualitas Timnas Indonesia ada di mana. Sehingga dalam diskusinya dengan PSSI, ya, baik waktu Pak Iwan Bule maupun sekarang dipegang Pak Erick Thohir, perlu tambahan amunisi pemain-pemain untuk mensupport agar permainan timnas lebih baik. Dalam perjalanan karir Sintayong terdapat ada sekitar 11-12 pemain yang sudah dinaturalisasi atau di WNI-kan bahasanya, ya. Darah keturunan Indonesia, pemain-pemain yang punya talenta di WNI-kan, ya. Diajak gabung, ayo jadilah WNI dan tampil bersama Timnas Indonesia. 2021 ada Elkan Bagot. 2022 Mark Klok. Nah, Mark Klok ini 100% naturalisasi. Terus kemudian ada Sandy Walsh, Jordi Amat, Sain Patinama. Terus kemudian 2023 muncul Ivar Jenner, Rafael Struijk, sama Justin Hubner. Akhir 2023 muncul Jay Itzes. 2024 untuk memperkuat lagi lini tengah dan lini serang muncul Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joe. Menanti satu pemain lagi diurus Martin Paes. Dengan adanya 11-12 pemain yang sudah di WNI-kan ini menjadikan kekuatan Timnas Indonesia jauh lebih baik, jauh lebih berkembang, dan Sintayong punya jauh banyak pilihan. Sederet prestasi ditorehkan Sintayong meskipun belum mengangkat gelar juara. Torehan prestasi itu adalah peringkat FIFA. 2019 peringkat FIFA Indonesia ada di 177. Update per Maret hari ini, ya, per Maret hari ini, Timnas Indonesia masuk di peringkat FIFA 134. Ada sekitar 43 kenaikan peringkat yang sudah ditorehkan Sintayong, pemain timnas, PSSI, dan semua kerja keras tim yang menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Itu menurut saya sih prestasi, nggak tahu kalau menurut yang lain. Menurut saya itu prestasi, artinya pemain timnas ada perkembangan yang lebih baik. Secara organisasi tim, bahkan ketika kita update gelaran kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam di Hanoi, itu sungguh luar biasa.
Timnas Indonesia bermain sangat dewasa dan kemenangan 3-0 adalah pembuktian bahwa Timnas Indonesia sudah tidak di level Asia Tenggara lagi, namun sudah bisa disejajarkan dengan negara-negara terbaik di level Asia. Itu prestasi Sintayong membawa peringkat Indonesia naik dari 177 menjadi 134. Semoga saja Juni nanti juga akan naik lagi dengan adanya hasil positif melawan Irak dan melawan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Prestasi berikutnya adalah mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia di 3 level yang berbeda. Timnas U20 lolos Piala Asia, terus kemudian U23 juga lolos, kemudian Piala Asia juga lolos. U20 menarik, hampir lolos ke babak berikutnya tapi tidak jadi dan harus terpaksa gugur di fase grup setelah hanya mengantongi 4 poin. Waktu itu Timnas U20 bersama Irak, satu grup Irak, Uzbek, terus kemudian satu lagi bersama Suriah. Indonesia menang melawan Suriah, seri melawan Uzbek, dan kalah melawan Irak. Dengan mendapatkan 4 poin, Timnas Indonesia gagal melangkah ke babak berikutnya. Pada Piala Asia yang sudah kita lihat bersama kemarin, hasilnya cukup memuaskan, target tercapai, lolos 16 besar Piala Asia. Setelah lolos Piala Asia putaran finalnya, terus kemudian pada putaran finalnya lolos 16 besar. Ini merupakan prestasi yang baik juga bagi Timnas Indonesia dan Sintayong khususnya. Kemudian yang akan kita nantikan bersama Piala Asia U23 pada April nanti. Meskipun satu grup dengan negara-negara besar, akan tetapi perjalanan Timnas Indonesia di semua kelompok umur, utamanya U20, U23, dan senior, sudah bertransformasi. Sintayong mampu meracik ya, menjadikan balancing antara Timnas kelompok umur dengan Timnas senior. Di Timnas senior kita ketahui bahwa ada 10, 11, 12 pemain yang masih usianya di bawah U23. Dan itu adalah pemain inti. Dengan demikian maka jam terbang, terutama mentalitas sih. Mentalitas pemain saat bertanding di lapangan, saya yakin sudah teruji. Ketika nanti Timnas Indonesia melakoni pertandingan atau gelaran Piala Asia U23 di tanggal 15 April mendatang. Kemudian yang menjadi menarik lagi adalah kualifikasi Piala Dunia. Kalah melawan Irak 5-1, seri melawan Filipina 1-1. 2 pertandingan sudah dilakoni dan poin hanya mendapatkan 1. Yang paling menegangkan adalah waktu melawan Vietnam, baik di kandang maupun di tandang. Tapi endingnya adalah happy ending. Timnas Indonesia berhasil menang 2 kali. 1-0 di GBK dan 3-0 di Vietnam. Dengan demikian 7 poin diraih dan nanti di bulan Juni diharapkan ada hasil positif lagi saat melawan Filipina terutama. Kalau bisa 3 poin maka Indonesia akan pertama kalinya lolos ke babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan ketika itu nanti terjadi maka peluang Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya 2026 akan terjadi. Dan ini adalah proses grafik yang terus meningkat yang ditorehkan Sintayong. Dari semua torehan yang dilakukan Sintayong,
pastinya juga Sintayong tidak berdiri sendiri. Ada peran pemerintah yang 100% mendukung. Ada peran PSSI yang terus melayani Sintayong dengan sepenuh hati, baik secara moral, material, ya. Ada jutaan masyarakat Indonesia yang terus mendukung dan menginginkan Sintayong untuk tetap stay melatih timnas Indonesia. Ada puluhan pemain timnas yang harus bekerja keras, baik yang di WNI-kan maupun yang pemain-pemain Liga 1. Dan ini sesuatu yang luar biasa, semuanya tampil kerja keras. Tapi di balik itu peran Sintayong sentral. Karena gini, kalau kita melihat dari berkaca pada Vietnam lah ya, Vietnam itu hampir pemainnya sama, tapi dipegang dua pelatih yang berbeda, hasilnya berbeda. Kita khawatir kalau seandainya Sintayong di tengah perjalanan ini, grafik timnas yang terus meningkat ditinggal Sintayong, apa yang terjadi? Semua rangkaian rencana, terus kemudian susunan struktur pemain yang sudah menjadi kerangka baku, kerangka inti timnas Indonesia seolah menjadi buyar dan akan dimulai dari nol lagi. Dan ini sangat beresiko untuk perjalanan timnas Indonesia. Jadi dengan semua torehan yang diberikan Sintayong untuk timnas Indonesia, perlu apresiasi. Yang menjadi menarik bahasan publik adalah kontrak Sintayong selesai bulan Juni. Apa yang bisa dilakukan PSSI dalam hal ini? Satu-satunya cara, terlepas dari nanti kalau kualifikasi Piala Dunia putaran 2 ini kan sudah kepegang lah. Karena nanti tinggal menang melawan Filipina, saya pikir bukan PR besar bagi Sintayong. Dan apalagi bisa menahan seri atau menang melawan Irak, itu sebuah pembalasan yang luar biasa. Tantangannya memang di U23. Terlepas dari hasil baik atau hasil buruk timnas di Piala Asia U23 nanti, harusnya sih PSSI akan terus melanjutkan kontraknya Sintayong. Kenapa? Perjalanan sudah di tengah jalan dan grafik terus meningkat. Peringkat FIFA sekarang di 134. Terus kemudian semua pemain yang sudah di WNI-kan sudah nge-mix dengan pemain-pemain yang tampil di Liga 1 atau pemain abroad, ya seperti Marcelino dan kawan-kawan. Ini tinggal menunggu puncaknya. Timnas Indonesia tinggal menuai hasilnya. Timnas Indonesia tinggal melanjutkan tren positif untuk meraih hasil-hasil positif pada gelaran turnamen yang diadakan FIFA pada tahun-tahun mendatang. Dan ini harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi PSSI. Apalagi kita kenal bahwa Ketua Umum PSSI kita, Bapak Erick Thohir, setelah pondasi dilakukan oleh Pak Iwan Bule dengan sangat baik, terus kemudian tepat pada Februari 2023, Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI. Dan memang yang dilakukan cukup banyak keputusan-keputusan brilian. Mempersembahkan pemain yang di WNI kan 2023 itu banyak sekali. Terus kemudian 2004, dan kualitas yang mampu mengangkat derajat timnas. Ya, saya tidak mengatakan ini kualitas yang level dunia, tidak. Tapi kita ketahui dalam permainan timnas, pemain-pemain yang sudah di WNI kan ini mampu mengangkat derajat permainan timnas dan memperoleh hasil positif sampai detik ini. Harapannya adalah Sintayong tetap melatih di timnas, ya. Jutaan netizen fans timnas garis keras pun bisa jadi sama dengan pendapat saya karena nanggung. Dan memang ya Sintayong si kepala dingin ini luar biasa.
luar biasa capaiannya untuk timnas. Bahkan hari ini kita menonton timnas itu dengan semangat dia. Energinya itu beda dengan timnas-timnas yang dulu. Dan sebelum menonton itu harapannya menang. Harapannya menang. Waktu dulu, nggak tahu kalau teman-teman, kalau saya itu waktu dulu menonton timnas, taruhlah di level Asia, itu karena cinta timnas, tapi ekspektasinya tidak banyak. Taruhlah kalau mungkin generasi teman-teman sudah generasi agak tua sama saya, menikmati Piala Asia 2007, terus kemudian 2004, terus kemudian 97 kalau nggak salah. Iya, menonton timnas, nungguin timnas, tapi sebelum belum bermain itu meskipun kalah saya akan tetap nonton. Ekspektasinya itu enggak sehebat sekarang lah itu. Dan ini adalah sebuah aura yang positif ya. Sekali lagi Pak Erick Thohir juga melakukan percepatan luar biasa setelah ada pondasi dari Pak Iwan Bule. Terus kemudian banyak sekali yang sudah ditorehkan Pak Erick Thohir bersama Timnas, bersama Sintayong dan jajaran PSSI, jajaran Badan Timnas Indonesia, Badan Tim Nasional, sehingga teamwork ini, satu kesatuan ini harusnya dipertahankan. Sintayong, ya meskipun sampai Juni lah kontraknya, akan tetapi secara non formal ya, kalau secara kontrak jelas pasti ini nanti akan ditandatangani di Juni ya. Akan tetapi secara non formal atau secara lisan saya yakin sudah ada pembicaraan antara Sintayong dengan Erick Thohir secara secret lah ya, secara rahasia, yang tentunya ada kesepakatan non formal yang ya agar fokus. Karena taruhlah di bulan Juni nanti kita kalah melawan Irak, kita kalah melawan Filipina, itu menjadi marah bahaya bagi timnas. Artinya kan harus ada suntikan motivasi yang real dari PSSI. Kemudian apalagi ini, kalau timnas Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia U23 di tengah grup yang saya pikir lumayan agak berat, negara-negara yang berlangganan lolos di Piala Asia U23, saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Euforia timnas pasti akan menjulang tinggi lagi. Sekali lagi, banyak torehan prestasi yang sudah ditorehkan Sintayong ya. Peringkat FIFA naik signifikan, update 134, lolos Piala Asia kelompok umur U20, U23 dan senior, masuk 16 besar timnas senior di Piala Asia Qatar, terus kemudian hampir lolos dan masih ada 2 pertandingan lagi, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, dan itu ada potensi untuk timnas pertama kalinya bertanding di Piala Dunia 2026. Dan yang akan kita tunggu 15 April nanti adalah Piala Asia U23. Harapannya Sintayong diperpanjang PSSI dan kita akan terus mendampingi, mensupport timnas Indonesia, dan pastinya happy dengan dampak-dampak yang positif ini. Sekali lagi, timnas Indonesia 100% kita dukung timnas Indonesia, kita dukung Pak Erick Thohir, kita dukung Sintayong, kita dukung kerja keras timnas Indonesia ya. Dan jangan lewatkan di setiap pertandingannya. Kita nanti akan update lagi, dan rekomendasinya adalah Sintayong gagal atau berhasil di Piala Asia U23 tetap dipertahankan. Sekali lagi, saya garis bawahi bahwa terlepas dari gagal dan berhasilnya target Piala Asia U23, Sintayong akan tetap dipertahankan. Tapi kalau melihat gelagat Sintayong sih, dia akan memberikan kejutan pada Piala Asia U23 tanggal 15 April nanti. Ya, Sintayong dipertahankan rekomendasinya.
kita ikuti update-update berikutnya pada informasi berkaitan dengan timnas, pemain timnas Indonesia, pemain Indonesia, Liga Indonesia, sepak bola Indonesia bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.